Cerita cinta buta, buta karena cinta. Tonton terus sampai habis kisah nyata ini agar tidak gagal paham dalam cerita di channel Aris Naim Grader Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Aris Naim dengan konten grading jalan. Di tengah-tengah kesibukan setiap hari di setiap langkah kaki dalam mengarungi kehidupan sememangnya kita tidak terlepas dari keterlibatan jalan. Untuk Anda yang hadir di channel ini sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan share sebagai tanda sokongan pada channel ini agar kami lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Atas keterlibatan Anda mensupport channel ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Dengan menekan tombol loncengnya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan video-video yang saya upload ianya gratis. Dan, untuk Anda yang tak suka dengan channel ini tiada masalah abaikan saja karena hanya akan membuang waktu Anda. Seperti salah satu contoh peristiwa yang dialami teman saya dalam Facebook. Jangan di skip, tonton terus video ini sampai habis karena sedikit saya akan ceritakan kisahnya di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk para muda-mudi di luar sana yang terlibat dengan urusan cinta buta atau buta karena cinta. Next, kita kembali tentang jalan. Oke, kita lanjutkan berkenaan ladang sawit. Di tengah-tengah kesibukan setiap hari di setiap langkah kaki dalam mengarungi kehidupan sememangnya kita tidak terlepas dari keterlibatan jalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses renovasi jalan di ladang kelapa sawit memerlukan berbagai macam jenis kendaraan sesuai dengan fungsi masing-masing. Di sini kita lihat para pemandu jentera masing-masing memeriksa kendaraan, mengambil langkah-langkah keselamatan sebelum berangkat ke tempat kerja, karena keselamatan semasa beroperasi merupakan prioritas yang paling utama. Seperti contoh yang dilakukan oleh salah satu orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Di era periode pertamanya dia menggenjot pembangunan infrastruktur jalan. Karena jalan merupakan sarana yang paling penting untuk menunjang perkembangan ekonomi. Oke, next. Kita kembali dengan kisah nyata, diawali dengan cuit-mencuit di media sosial Facebook. Dua insan yang berbeda jenis kelamin sepakat untuk menjalin pertemanan di media sosial Facebook. Seiringan dengan berjalannya waktu yang sangat begitu singkat, tiba-tiba berubah menjadi lain. Kasian. Lalu kenapa Bang? Karena safaan yang begitu lembut dan berwibawa, mendayu-dayu di telinga sang pria yang tidak tahu diri. Terharu mendengarnya karena 20 tahun lamanya mencari dan mencari sapaan yang demikian tapi tak kunjung didapatkan. Yang ia dapati ketika balik pulang dari kerja hanya muka murung, cacian, dan interogasi yang tidak jelas. Kenapa jadi begitu Bang? Dengan secara tiba-tiba muncul orang yang tidak dikenal memberi apa yang dia cari. Sehinggalah pria yang tidak tahu diri berusaha ingin mengenal semakin dekat. Oke, next, kita kembali tentang jalan. Dengan rutin merenovasi jalan seperti di ladang kelapa sawit, tentunya kita senantiasa dapat memperlancar pengangkutan buah sawit yang sudah dituai oleh penuai sehingga meningkatkan kualitas sawit di pemasaran sehingga kita mampu mendapatkan keuntungan yang seimbang. Namun semua ini kita mampu melakukan dengan semangat kerja berpasukan sesuai bahagian masing-masing, yang dikendalikan oleh seorang pemimpin yang bijaksana yang selalu mengambil kebijakan yang tepat. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang senantiasa memberi contoh banyak bertindak ketimbang banyak berbicara. Pada akhirnya setiap ada kesalahan semuanya dilimpahkan pada bawahan sehingga bawahan selalu jadi korban. Sukses menjalankan misi tidak dipuji, gagal dicaci maki. Akhirnya menimbulkan para pekerja kehilangan semangat kerja di ladang. Kita kembali dengan kisah nyata, pria yang tidak tahu diri tadi berhasil mendekati wanita lebih dekat. Akhirnya tumbuhlah di antara keduanya bibit cinta yang buta, yang satu cinta buta, yang satunya buta karena cinta. Wow, nampaknya ceritanya mulai seru. Lanjut.
Ternyata wanita tersebut tidak seperti yang disangkakan oleh pria yang tidak tahu diri karena dia tidak kurang lebihnya wanita penggoda. Ya Tuhan, hai bujang. Dengarkan cerita kawang abang yang jadi korban oleh buaya betina. Ketika sosok wanita berhasil didekati oleh sang pria tersebut, wanita penggoda mulai dengan aksinya menuturkan perkataan dengan kata-kata rayuan membuat pria tersebut terbius dengan rayuan yang mendayu-dayu di telinganya tanpa ia sadari bahwa semuanya itu adalah dusta. Sehingga ia terperangkap dengan kata manisnya sampai ia berusaha untuk memenuhi keinginan sang wanita penggoda, karena pria tersebut merasa dirinya telah menemukan seorang kekasih yang dicarinya selama ini. Kalau begitu dia sudah merasa dirinya bahagia dong. Dari rasa bahagia itulah akhirnya sang pria memutuskan untuk menaruh kepercayaan kepada sang wanita yang dicintainya sehingga mencoba memberikan apa yang dia mau. Namun untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak setelah memberikan apa yang dia mau. Bukannya berterima kasih malah minta lagi. Dengan alasan mau dibelikan HP baru, awalnya sang pria tidak merasa dibebani semua itu karena saking cintanya kepada sang kekasih sehingga sanggup menyiapkan melebihi apa yang dia mau. Namun ia memerlukan waktu untuk memenuhi. Seiring dengan hari demi hari berbincang-bincang melalui telepon terdengar ucapan yang kurang menyenangkan oleh sang pria. Awal dari situlah sang pria sadar bahwa ada yang tidak beres. Baru ia menyadari bahwa seekor ikan tidak akan memakan pancing tanpa dibubuhi dengan umpan. Pada saat itu juga sang pria mulai dengan aksinya, dengan mengiming-imingi sang kekasih mengikuti trip permainan kekasih tersebut. Sehingga ia pun terpedaya dari janji manisnya sang pacar tersebut akhirnya. Tanpa diminta sang pria ia pun rela memenuhi keinginan sang pacar. Oleh karena kondisi tempat yang berjauhan sehingga ia hanya mampu memberikan video yang menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang wanita. Kalau begitu kawan abang mau kasih viral dong biar dia tahu rasa. Tergantung pada kondisi bagaimana perkembangan selanjutnya karena perseteruan mereka belum tamat. Ikuti terus perkembangan cerita ini lewat tayangan dari channel Aris Naim Grader Jalan di mana ia akan disambung pada video-video berikutnya. Atas keterlibatan Anda mensupport channel ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Dengan menekan tombol loncengnya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan video-video yang saya upload ianya gratis. Dengan satu subscribe Anda berikan sangat bermanfaat untuk channel ini. Saya sebagai pemilik channel ini mendoakan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya yang masih tertinggal. Amin.